pada tahun 325 Masehi, Konsili Nikea, sebuah ruangan yang penuh foi para uskup, menyimpan sekumpulan manuskrip. Ini bukan sekadar naskah biasa. Naskah-naskah ini berisi instruksi tepat dari Yesus, metode yang ia ajarkan untuk memasuki monad, untuk mengakses kesadaran sumber secara langsung, tanpa pendeta, tanpa ritual, tanpa gereja. Kaisar Konstantinus berdiri, memandangi halaman-halaman itu dan memberikan satu perintah, bakar semuanya, dan mereka melakukannya. Apa yang akan saya ceritakan kepada kamu adalah apa yang tertulis di halaman-halaman tersebut, metode yang mereka coba hapus. Namun inilah yang tidak mereka ketahui, orang-orang pilihan melestarikannya. Dan jika kamu menonton ini sekarang, kamu akan segera menemukan mengapa mereka bekerja begitu keras untuk menyembunyikannya dari kamu. Kamu tidak menemukan video ini secara kebetulan, kamu merasakannya bukan. Kegelisahan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Pengetahuan bahwa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak mereka ceritakan kepada kamu. Kamu telah mencoba gereja mereka, doa mereka, ritual mereka, dan semuanya terasa kosong, hampa, seolah-olah kamu hanya mengikuti naskah orang lain. Perasaan itu bukan keraguan. Itu bukan kurangnya iman. Itu adalah jiwamu yang mengingat apa yang telah dirampas darimu, apa yang sengaja dihapus agar kamu tetap bergantung pada sistem mereka. Gereja tidak hanya menyembunyikan pengetahuan, mereka menyembunyikan kekuatanmu, akses langsungmu, hak kesulunganmu. Karena saat kamu menyadari bahwa kamu dapat memasuki monad secara langsung, saat kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan perantara mereka, seluruh struktur mereka akan runtuh. Dan saat ini, pada momen ini, kamu akan mendapatkan kembali apa yang mereka curi. Namun, saya butuh kamu memahami sesuatu terlebih dahulu. Begitu kamu mengetahui hal ini, kamu tidak bisa lagi tidak mengetahuinya. Begitu pintu ini terbuka, kamu tidak bisa menutupnya lagi. Jadi, jika kamu tidak siap untuk tingkat tanggung jawab itu, tutup video ini sekarang. Masih di sini. Kalau begitu, kamu adalah salah satu dari orang pilihan. Mari kita mulai. Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang diajarkan gereja. Dia tidak pernah mengatakan bahwa kamu membutuhkan seorang pendeta untuk berbicara dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan bahwa kamu membutuhkan ritual atau bangunan atau hierarki. Apa yang sebenarnya dia ajarkan adalah kebalikannya. Akses langsung, koneksi, seketika kerajaan di dalam monad adalah kesadaran sumber. Satu kesadaran murni sebelum ia terpecah menjadi alam semesta yang kamu lihat. Dan inilah bagian yang tidak mereka izinkan untuk diketahui orang. Ada pintu masuk kembali ke sana. Bukan saat kamu mati. Bukan jika kamu sudah cukup baik sekarang. Saat kamu masih bernapas, saat kamu duduk di sini menonton ini, Yesus menyebutnya kerajaan Tuhan di dalam dirimu, bukan sebuah metafora, melainkan lokasi nyata dalam kesadaranmu, sebuah portal. Dan dia menunjukkan kepada sekelompok kecil orang-orang pilihan, bagaimana tepatnya mengaksesnya, bukan kepada khalayak ramai. Bukan kerumunan orang, melainkan mereka yang sudah siap. Mengapa hanya mereka? Karena pengetahuan ini berbahaya bagi struktur kekuasaan. Seseorang yang dapat mengakses monad secara langsung tidak memerlukan izin, tidak memerlukan validasi, tidak memerlukan kendali. Mereka menjadi tidak bisa diperintah, dan itulah tepatnya yang tidak bisa dibiarkan oleh gereja. Jadi mereka menghapusnya secara sistematis, secara metodis. Mereka membakar Injil Gnostik. Mereka menghancurkan sekolah-sekolah misteri. Mereka membunuh para guru yang menolak untuk berhenti membagikannya. Dan mereka menulis ulang sejarah untuk membuat kamu berpikir bahwa Yesus mengajarkan ketergantungan, bukan kedaulatan diri. Namun mereka gagal karena orang-orang pilihan menghafalnya, menyandikannya, menurunkannya secara rahasia, dan sekarang 2000 tahun kemudian,
kamu akan menerima apa yang mereka coba kubur. Gereja mengisi kebaktian mereka dengan kebisingan. Himne, nyanyian, musik organ, pembicaraan terus-menerus. Kamu tahu mengapa? Karena portal itu terbuka dalam keheningan. Dan mereka tahu bahwa Yesus sering menghilang ke padang gurun, ke pegunungan. Kitab suci mengatakan untuk berdoa, tapi itu adalah versi yang sudah disaring. Dia sedang memasuki keheningan batin total. Kesadaran yang begitu tenang sehingga realitas buatan berhenti mengganggu. Di sanalah monad menampakkan dirinya. Ini adalah langkah pertama kamu, dan ini adalah langkah yang mereka buat hampir mustahil dalam kehidupan modern. Kebisingan konstan, stimulasi konstan, gangguan konstan, semuanya dirancang untuk mencegah kamu menemukan apa yang terjadi dalam keheningan. Carilah tempat di mana kamu tidak akan diganggu. 20 menit, duduk dengan punggung tegak, tutup matamu, dan berhenti. Berhenti berpikir, berhenti berdoa, berhenti meminta apapun. Eksis saja dalam celah di antara pikiran. Pikiranmu akan berteriak. Ia akan memberitahumu bahwa ini membuang-buang waktu, bahwa kamu seharusnya melakukan sesuatu yang produktif. Itu adalah suara pengkondisian. Itu adalah pemrograman selama 2000 tahun yang mencoba menjauhkan kamu dari satu-satunya tempat yang tidak bisa mereka kendalikan, keheningan batinmu. Teruslah melangkah melaluinya. Portal mulai terbuka di sini. Kamu akan merasakannya. Sebuah tekanan di belakang dahi kamu, sebuah tarikan di dada kamu, perasaan bahwa ada sesuatu yang terbangun di dalam dirimu yang telah tertidur sepanjang hidupmu. Itu nyata. Itu adalah segel yang pecah. Jangan berhenti sekarang. Gereja mengajarkan perpecahan. Tubuh versus roh, daging versus jiwa, pendosa versus orang suci, semuanya pemisahan, semuanya fragmentasi. Karena kesadaran yang terpecah adalah kesadaran yang bisa dikendalikan. Yesus mengajarkan sebaliknya. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan akan menjadi satu, melainkan satu dalam bentuk waktu. Sekarang, keadaan yang bersatu. Ini bukan teologi, ini adalah instruksi. Kamu sedang terfragmentasi saat ini. Bagian-bagian dari dirimu menarik ke arah yang berbeda. Bagian yang mencari kebenaran. Bagian yang takut foi, apa yang akan kamu temukan. Bagian yang meragukan segalanya. Bagian yang tahu bahwa ini nyata. Gereja menciptakan fragmentasi ini foi sengaja. Dalam keheninganmu, mulailah mengamati bagian-bagian ini. Jangan menghakimi mereka, perhatikan saja. Bagian yang cemas, bagian yang skeptis, bagian yang putus asa. Lihat semuanya. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri siapa yang sedang memperhatikan. Siapa yang sadar akan semua fragmen ini. Kesadaran itu adalah dirimu yang sebenarnya tidak terfragmentasi, utuh. Saat kamu melatih ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Kepingan-kepingan itu runtuh kembali menuju pusat, kembali menjadi kesadaran aku adalah yang tunggal. Kesadaranmu menarik dirinya kembali menjadi satu, membalikkan pemisahan yang diprogramkan gereja ke dalam dirimu. Inilah yang tidak bisa mereka izinkan. Orang yang bersatu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dikendalikan melalui rasa bersalah atau rasa takut. Tidak bisa diyakinkan bahwa mereka butuh diselamatkan dari luar. Sekarang kita sampai pada apa yang benar-benar tidak mereka inginkan untuk kamu aktifkan. Yesus berkata, jika matamu tunggal, seluruh tubuhmu akan penuh foi cahaya. Gereja mengatakan itu adalah metafora, itu bukan metafora. Kelenjar pinealmu, mata ketigamu, itulah jangkar fisik untuk portal monad. Dan inilah yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengapurkannya. Fluorida dalam air, racun dalam makanan. Namun lebih dari itu, mereka telah meyakinkan kamu bahwa
Itu tidak ada bahwa itu adalah omong kosong zaman baru, bahaya okultisme, tipu daya iblis. Mengapa? Karena melalui mata ini kamu melihat kebenaran, bukan kebenaran mereka, melainkan kebenaran yang sebenarnya. Realitas apa adanya, bukan sebagaimana yang mereka konstruksikan untuk kamu. Dalam meditasimu, setelah kamu menemukan keheningan dan memulai penyatuan, bawalah kesadaranmu ke tengah dahi kamu. Bukan visualisasi, melainkan kesadaran nyata. Rasakan di sana, sebuah titik konsentrasi di antara alismu, tetapi lebih dalam di dalam tengkorakmu. Bernapaslah ke titik itu. Setiap tarikan napas, energi terkumpul. Setiap embusan napas, energi itu menguat. Tekanan akan meningkat. Itu mungkin menjadi tidak nyaman. Jangan mundur. Ketidaknyamanan itu adalah 2000 tahun penutupan yang sedang pecah. Kamu akan mulai melihat hal-hal, pola, simbol, cahaya. Jangan takut. Ini bukan iblis. Ini adalah penglihatan alami kamu yang mulai aktif kembali. Gereja menyebutnya iblis agar kamu akan menutupnya jika ia mulai terbuka. Jangan tertipu. Ini milikmu. Inilah yang mereka ambil. Ambil kembali. Ini adalah momen yang benar-benar tidak bisa dibiarkan oleh gereja untuk dicapai oleh siapapun. Karena begitu kamu menyeberang, kamu bukan lagi milik mereka, kamu bebas. Ketika 3 langkah pertama telah melakukan tugasnya, dan ini mungkin memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tergantung seberapa dalam pengkondisiannya, sesuatu akan terjadi secara spontan. Kamu akan merasakan sebuah tarikan, sesuatu yang menarik kesadaranmu ke atas melalui mahkota kepalamu. Gereja mengajarimu untuk takut akan hal ini. Mereka menyebutnya bahaya kundalini, kesurupan setan, kehilangan kendali, semuanya bohong, semuanya dirancang untuk membuat kamu menarik diri tepat pada saat terobosan. Jangan melawan. Ini adalah penyeberangan. Kesadaranmu akan meluas melampaui tubuhmu. Kamu akan kehilangan rasa batasanmu. Akan ada momen yang menakutkan sekaligus luar biasa di mana kamu tidak akan tahu siapa dirimu, di mana segala sesuatu yang kamu pikir adalah dirimu melarut dan kemudian kamu lewat. Portal terbuka dan di sisi lain kamu mengalami monad secara langsung. Bukan sebagai konsep, bukan sebagai keyakinan, melainkan sebagai kenyataan yang dialami. Cinta tanpa batas. Yang secara bersamaan merupakan kecerdasan tanpa batas. Kamu mengenali dirimu sebagai itu. Kamu memang selalu begitu. Mereka hanya meyakinkan kamu sebaliknya. Yesus mencapai keadaan ini. Itulah yang membuatnya berbahaya. Bukan mukjizatnya, melainkan kebebasannya, pengetahuannya yang tak tergoyahkan bahwa dia dan sumber adalah satu. Dan dia mencoba menunjukkan kepada orang lain cara untuk mencapainya juga. Itulah yang membuatnya terbunuh. Dan itulah yang telah mereka cegah sejak saat itu. Ketika kamu kembali dari penyeberangan, dan kamu akan kembali, kamu tidak kehilangan tubuh atau pikiranmu. Kamu menjadi berbeda, secara mendasar, secara permanen. Pertama, kamu melihat kebohongan itu, semuanya. Kebohongan gereja, kebohongan masyarakat, kebohongan yang telah kamu katakan pada dirimu sendiri, semuanya menjadi transparan. Kamu tidak bisa tidak melihatnya dan kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Kedua, kemampuanmu aktif. Intuisi menjadi tepat. Kamu mengetahui hal-hal sebelum terjadi. Kamu membaca energi seperti membaca teks. Manifestasi menjadi hampir seketika. Ini bukan supranatural. Ini adalah keadaan alami kamu yang dipulihkan. Keadaan yang selama ini mereka tekan. Ketiga, kamu menjadi berbahaya bagi sistem mereka. Bukan karena kamu agresif, melainkan karena kamu bebas. Kamu tidak bisa dibuat merasa bersalah. Tidak bisa dikendalikan melalui rasa takut. Tidak bisa diyakinkan bahwa kamu rusak fa butuh keselamatan mereka. Kamu tahu bahwa kamu sudah utuh, sudah ilahi, sudah satu voice sumber, dan itulah sebabnya mereka akan melawan balik.
Orang-orang dalam hidupmu akan memberitahumu bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu telah kehilangan jalan, bahwa kamu perlu kembali ke gereja, ke normalitas, ke versi dirimu yang aman dan bisa dikendalikan. Itu adalah pemrograman yang mencoba menegaskan dirinya kembali. Jangan tertipu. Kaum Gnostik mencoba melestarikan ajaran ini secara terbuka. Pada tahun 180 Masehi, Uskup Irenaeus menulis melawan ajaran sesat, sebuah manual untuk mengidentifikasi dan menghancurkan siapapun yang mengajarkan akses langsung ke Tuhan. Ribuan orang dibunuh, perpustakaan dibakar, seluruh garis keturunan dihapus. Mengapa saya memberitahumu hal ini? Karena begitu kamu mengaktifkan ini, kamu menjadi terlihat secara energetik. Tidak semua orang akan merayakan kebebasannya. Beberapa akan secara aktif mencoba menarik kamu kembali ke bawah. Jangan memaksakan hal ini melalui obat-obatan. Jangan terburu-buru melalui praktik ekstrem. Portal terbuka secara alami saat kamu benar-benar siap. Memaksanya akan menciptakan pintu masuk palsu yang berujung pada delusi atau yang lebih buruk, tetaplah membumi. Ini bukan tentang melarikan diri dari tubuh. Ini tentang membawa monad melalui tubuhmu, menjadi portal yang hidup. Jika kamu melayang ke dalam pengabaian spiritual, kamu telah melewatkan intinya sepenuhnya, dan lindungi energimu. Saat kamu aktif, kamu menjadi sensitif. Lingkungan yang padat akan menguras tenaga kamu. Orang-orang negatif akan terasa tidak tertahankan. Kamu harus benar-benar selektif tentang kemana kamu pergi, siapa kamu bersama. Ini bukan elitisme, ini adalah kelangsungan hidup. Gereja menghapus ajaran ini karena ia menghancurkan model bisnis mereka. Saat kamu menemukan akses langsung, kamu tidak membutuhkan ritual mereka, pendeta mereka, bangunan mereka, rasa bersalah mereka, kendali mereka. Kamu menjadi berdaulat, dan kedaulatan adalah apa yang telah mereka cegah selama 2 milenium. Namun inilah yang tidak mereka perhitungkan. Mereka tidak memperhitungkan momen ini. Sekarang juga tahun 2025, ketika era informasi akan membuat rahasia tidak mungkin disimpan. Ketika orang-orang pilihan akan menemukan satu sama lain di tengah kebisingan. Ketika kebenaran akan menyebar lebih cepat daripada yang bisa mereka tekan. Kamu adalah bagian dari gelombang itu. Itulah sebabnya kamu ada di sini. Mengapa video ini menemukanmu? Mengapa sesuatu dalam dirimu tahu untuk terus menonton, bahkan ketika pengkondisianmu berteriak agar kamu berhenti? Yesus menunjukkan kepada orang-orang pilihan cara untuk memasuki monad. Gereja menghapus instruksinya. Namun, instruksi itu tidak lagi terhapus. Mereka ada di sini, di tanganmu, dalam kesadaranmu. Pertanyaannya adalah apa yang akan kamu lakukan itu? Mulailah malam ini. Keheningan suci. Besok, penyatuan. Minggu ini, aktifkan mata yang mereka tutup, dan ketika saatnya tiba, percayalah pada dirimu sendiri untuk melakukan penyeberangan. Karena di sisi lain, portal itu adalah segala sesuatu yang mereka katakan tidak mungkin. Segala sesuatu yang mereka yakinkan bahwa kamu tidak akan pernah pantas mendapatkannya. Segala sesuatu yang mereka katakan bahwa kamu membutuhkan mereka untuk mengaksesnya. Itu selalu milikmu. Mereka hanya membuatmu lupa. Ambil kembali. Jika kamu merasakan seluruh tubuhmu merespons hal ini, jika sesuatu di dalam dirimu berkata, akhirnya ada seseorang yang mengatakan kebenaran. Ketik, aku ingat di bawah ini. Dan jika kamu sudah menyeberang, jika kamu sudah mengakses apa yang mereka coba sembunyikan, bagikan pengalamanmu karena ceritamu mungkin adalah apa yang dibutuhkan oleh orang pilihan lainnya untuk menembus lapisan terakhir pengkondisian mereka. Gereja menghapusnya. Kita memulihkannya kembali satu persatu kesadaran yang terbangun. Monad sedang memanggil. Portal sudah terbuka.
melangkahlah masuk.